Kaitan aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan dan juga keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pengajian rutinitas kita, yaitu setiap hari Kamis malam Jumat, yang alhamdulillah narasumber kita, guru kita tercinta Al Ustadz Kiai Haji Asep Rohidin MAG telah ada di tengah-tengah kita semua. Baik, oleh karena itu marilah kita buka ta'lim atau pengajian pada malam hari ini dengan kalimat Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ucapkan selamat datang kepada jemaah sekalian. Adapun jemaah yang masih di luar, mangga supaya bisa langsung memasuki ruangan masjid. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu keutamaan memakmurkan masjid. Bagi jemaah yang belum mendapatkan makalah ya, tabloid, boleh, sudah kami sediakan di belakang. Baik, langsung saja yang kami muliakan Al Ustadz Kiai Haji Asep Rohidin MAG dengan segala kehormatan kami persilahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kawitan ngos. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 1.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Para jemaah rahimakumullah, keutamaan memakmurkan masjid. Tema ini dirasa menjadi sangat penting saat ini. Alhamdulillah jumlah masjid di Indonesia banyaknya luar biasa. Mungkin hampir tiap kampung, tiap RW, bahkan tiap RT. Alhamdulillah, kita bersyukur. Di satu sisi kita prihatin juga. Loba teh masjidna ditoong deka jero lowong kene. Pernyataan seorang ulama besar di Indonesia, Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah. Kalau Anda ingin tahu jumlah umat Islam di satu kampung, gampang. Lihat Jumatannya. Penuh ya. Kata-kata penuh. Kamu ada Jumatan masjid setengah ayah Pak. Tapi kalau Anda ingin tahu jumlah mukmin di satu kampung, lihat subuhannya. Demut-emut bahasanya. Muslim mah banyak, lihat Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau ingin lihat kualitas keimanan seorang di satu kampung, lihat subuhannya. Nah, menanggapi hal seperti itu, fenomena seperti itu, maka saya tergerak sudah berapa pekan ini di beberapa daerah saya boomingkan tema ini. Kita ingin mengadakan gerakan bersama semua DKM, semua masjid yang kita jangkau Pak ya. Ini ada 2 media ini yang melive-kan kajian kita kali ini. Mudah-mudahan juga bertambah jemaah kita yang ikut mengkaji. Kita boomingkan bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Emang kajiannya cukup mendalam Pak. Referensi yang kita kumpulkan minimal ada 5 strategi yang harus kita pelajari. Yang pertama, strategi takmir masjid. Quran surat Taubah ayat 18 tadi. Yang kedua, strategi jamaah. Ketiga, strategi layanan. 4, strategi dana. 5, strategi manajemen. Itu semua mengacu pada ayat tadi Pak. At-Taubah ayat 18. Kita baca ayatnya. Muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Rujukan ayat itu Pak. Tapi mungkin pemahaman yang kurang mendalam kita ini. Padahal berangkat dari ayat itu saja insya Allah sudah cukup menjadi motivasi menggerakkan untuk bisa memakmurkan masjid. Baik. Nah, di antaranya Pak, hadirin yang Allah muliakan, di fotokopi itu saya buat sub tema. Bagian pertama saya tulis kriteria orang yang mampu atau yang dapat memakmurkan masjid. Ini ternyata tidak sembarangan Pak. Allah Azza wa Jalla eksklusif memilih hamba-hamba yang betul-betul dipastikan menurut pengetahuan Allah, hamba-hamba ini dipastikan, saya bilang dipastikan ini Al-Quran, mampu memakmurkan masjid. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin dapat memakmurkan masjid, coba Pak, hadirkan 5 karakter di tengah-tengah takmir masjid. Hapunten DKM karena sebagai matan ngojai kemerin noga hayam ibados ngabas ye sami Pak. Kita ingin membumingkan masjid.
Bahkan target kita itu 2 itu, visi misi. Pertama, kita sedang bergerak untuk menjadikan sholat subuh serasa Jumatan. Subuhan teh kedah sapartos Jumahan pinuh nafa. Yang kedua, kita sedang membimbingkan gerakan mensholatkan orang hidup. Nah, Allahuakbar. Ya kan umumnya mensholatkan orang mati. Ini disolatkeun teh nu maot. Kehirupna tara ke masjid geus maot hayang disolatkeun di masjid malah hayang panghareupna. Olo-olona panghareupna ge embung tukangen imam. Hayang hareupeun imam. Kehirupna tara salat. Padahal tos maot mah tong loba pikirannya kumaha nu hirup we. Justru problematika kita sekarang bagaimana mensholatkan orang hidup. Di depan, masya Allah, saya lihat spanduk indah sekali, gencar, apa itu? Baca Al-Quran. Kalau istilah kami itu BHA, memberantas buta huruf Al-Quran. Bagus. Baik, yuk kita lihat Pak, apakah kita masuk ke dalam 5 kategori yang Allah inginkan ini dan mendapat jaminan paten dari Allah kalau setiap masjid termasuk kita Allah hadir para takmir masjid yang memiliki 5 kriteria sebagai pemakmur masjid, maka dijamin masjid itu akan makmur. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yasha illallah fa'asa ulaika yakunu minal Ayat ini wajib hafal para takmir masjid kita semua. Kan ayat inilah yang menjadi penggerak nanti motivasi kita untuk bisa makmur. Yang pertama, innama ya'muru masyajidallah, sesungguhnya tiada lain hamba-hamba Allah yang bisa dijamin memakmurkan masjid-masjid Allah, masjid Allah di mana saja adalah yang pertama man amana billah, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas sholata, dan istiqomah dia mendirikan sholat, wa ataz zakata, dan siap juga berkorban, ya, mengeluarkan hartanya melalui menunaikan zakat. Dan poin kelima, ini puncaknya, walam yahsya illallah, dalam hidupnya, dalam memakmurkan masjidnya, dalam berdakwahnya tidak ada yang ditakuti oleh dirinya kecuali hanya takut kepada Allah. Tidak takut fakir, tidak takut miskin, tidak takut menghadapi tantangan, rintangan, musuh apapun, takutnya hanya pada Allah. Dan ujung ayat ini Allah muji, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, mereka itulah orang-orang yang termasuk golongan yang selalu mendapatkan petunjuk. Sekalian, nanti detailnya lihat tafsir Pak, karena kita nggak mungkin bahas ini secara detail gitu Pak ya. Nanti lihat tafsir terus diulang-ulang Pak, pelajari ya. Hanya intinya saja dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla yang pertama, memakmurkan masjid itu merupakan ciri khas orang yang beriman. Artinya orang yang beriman tidak mungkin hidupnya bisa dipisahkan dari masjid Pak. Mafhum mukhalafah ayat ini artinya kalau ada orang aku muslim tapi jauh ke masjid, berarti imannya dipertanyakan. Benar itu iman? Kan orang beriman pasti dia akan memakmurkan masjid, akan cinta pada masjid. Bahkan di hadis yang lain yang populer, di antara 7 kelompok hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan perlindungan nanti pada hari kiamat, yauma la dilla illa dilluhu, di saat hari itu tidak ada lagi yang bisa melindungi manusia ya dari beragam macam huru-hara kiamat kecuali perlindungan Allah. Di antaranya ar-rajulu mu'allaqun qalbuhu fil masajid, seorang yang memiliki hati yang selalu mu'allaqun fil masajid,
terkait kepada masjid. Jadi dimanapun dia berada, apapun aktivitasnya, kasab usahanya, yang dipikirkan adalah masjid, 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 masjid. Ketika kerja yang dipikirkan masjid, masjid, masjid. Bahkan mimpi lagi masjid, masjid, masjid. Makanya memakmurkan masjid merupakan satu aktivitas, satu kegiatan, satu pekerjaan yang mutlak wajib bagi dirinya, yang lain sampingan. Bapak direktur sebuah perusahaan, itu mah sampingan. Tugas saya di dunia memakmurkan masjid. Terus gitu Pak, orang tibaliknya. Biasanya aktif di masjid, sesa capek, sesa waktu, ya ke masjid. Mata ke masjid loyo. Dan ini udah dipraktikkan oleh rekan-rekan kita yang sukses Pak. Di subuhan itu baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 11. Padahal dia seorang pengusaha. Kenapa? Kerja saya yang utama adalah di masjid, yang lain sampingan. Siap gak Pak? Coba perkuatan At-Taubah surah 9 ayat 24. Di situ dijelaskan, ya, kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya, dan jihad bisa dikalahkan dengan kecintaan kita kepada duniawi, ya, pada anak, istri, suami, orang tua, pekerjaan sebagainya, maka tunggulah saatnya Allah akan menurunkan azabnya. Kerja misalnya Bu, dapat upah harian, pekanan, bulanan. Bapak yang terpikir mana? Ka masjid heula, ka imah heula. Oh, imah heula. Kan kita begitu. Orang yang punya hati qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang terpikir masjid dulu. Alhamdulillah dapat gaji 10 juta. Kemarin saya lihat karpet robek satu helai. Udah, karpet dulu. Masya Allah. Kemarin lihat lampu di masjid udah pada putus. Begitu pulang dari kantor, di tempat kerjaan langsung mampir dulu, beli lampu-lampu dulu untuk masjid. Manusia yang seperti itulah yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla di antara 7 kelompok hamba Allah yang akan dilindungi oleh Allah yauma la dilla illa dilu, di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Nah, targetnya sampai ke sana apa nanti? Targetnya. Nah, untuk bisa sampai ke sana itu tidak mudah Pak, perlu edukasi, pembinaan, ya, insya Allah pelan-pelan saja Pak ya. Baik, yang kedua An-Nur 24 ayat 36-38, ini perintah memakmurkan masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca satu ayat saja. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wasabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal ashal. Maknanya, bertasbihlah kalian semua kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, biha bil guduwi wal asal, baik di waktu pagi dan juga di waktu petang, al-ayah. Diperintah memakmurkan masjid ini bahkan non-stop 24 jam Pak. Itu. Saya ngambil logika, kadang-kadang kita merasa iri Bapak Ibu kalau masuk hotel di Bandung aja, di Bandung terutama bagus hotel, hotel bintang 5 lah, sekelas bintang 5. Coba Ibu mengalami masuk hotel berbintang, begitu masuk di pintu, apa yang Ibu dapatkan layanan dari pelayan hotel? Dengan ramah, silakan Pak, masuk Pak, apalagi di hotel Islami. Assalamualaikum Bu, silakan Bu, alhamdulillah berkenan. Ibu mau nginep berapa di sini? Silakan, ini fasilitasnya, bla 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 bla, gitu kan. Kita sampaikan kita mau nginep misalnya, kemudian masya Allah tasnya dibawakan oleh pelayan hotel itu, kemudian dikasih tahu sarapan jam sekian, makan siang, makan malam jam sekian. Ibu ada perlu cukup telepon saja kami siap datang. Di hotel. Dan hotel itu bukannya 24 jam Pak. Makin hari makin malam makin dibuka hotel. Karena apa? Karena banyak orang yang perlu penginapan untuk istirahat. Demikian pula kalau Ibu masuk ke rumah makan Padang Bu,
Maaf, saya kadang-kadang kepada orang yang di rumah asa nikmat kena asup ke rumah makan padang jeung ka imah teh gitu. Nyindir ya. Geksor Pak. Ya, geksor Pak. Apa yang ada di makanannya ada di itu diambil kangem tuh. Padahal kita cuma 3 atau 2 orang sama teman. Masya Allah, mau dimakan mau enggak dihidangkan semua. Silakan Pak. Itu ngantengeunahna balik di Barebon. Nah, saya tanya, apakah kalau ke masjid begitu? Kita masuk Pak, alhamdulillah, mangga Pak dipersilakan. Wangi, karpetnya empuk, masya Allah, full AC. Pas masuk ke toiletnya, waduh, harumnya bukan main. Di hotel Pak, makanannya, minumannya, penyajiannya, indah sekali. Menjadikan kita betah diam di situ, merasa nikmat dan nyaman. Itu rumah manusia. Masjid itu disebut Baitullah, rumahnya milik Allah. Di surah Jin dikatakan innal masajida lillah, semua masjid-masjid yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, rumah milik Allah. Logikanya ya, kalau rumah milik Allah harus menjadi satu sosok bangunan yang lebih indah daripada bangunan apapun yang ditempati manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla memuliakan masjid sedemikian rupa. Kalaupun mungkin tanahnya sepetak, pas dibangun satu bangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka sejak diwakafkan untuk masjid, saat itu bangunan itu berubah menjadi Baitullah, rumah milik Allah. Harus dihormati, harus dimuliakan. Masuknya saja Pak, nggak boleh sembarang kaki kanan. Iza dakhal ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusyra'atain. Tidak boleh masuk masjid langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kenapa? Rumah Allah. Dan pahala memakmurkan masjid, kita jangan bisa membangun masjid Pak, atau memakmurkan, tahu jauh, membuang sampah sedikit saja, masya Allah, pahalanya luar biasa besarnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan penghargaan ketika ada seorang sahabiah, dan riwayat itu ada seorang wanita berkulit hitam gitu, dan mengabdikan dirinya untuk pelayan di masjid, ngopelnya nyapu kaca itu masya Allah bersih ya. Nah ini pengalaman saya tentang kebersihan kaca. Punten. Ketika ke Turki di restoran makan sarapan pagi, ada seorang pelayan udah sepuh Pak, saya ngobrol. Jadi beliau itu di situ itu harus produktif, jadi jangan menjadi beban anak-anak. Apa yang aku mampu. Pas di museum ada yang pegang sapu Pak. Nah, uniknya dari meja sana sampai ujung sana dilap terus. Maaf Tuhan, semua saya lap itu. Udah sampai sana, balik lagi. Pak, kan tadi nggak dilap. Tugas saya Tuhan adalah ngelap meja. Dan itu pekerjaan saya, nggak boleh berhenti. Kotor nggak kotor dilap. Kapan berhentinya? 2 jam makan, jam sholat. Terus di museum lagi pakai sapu Pak. Tapi kalau lenang buruan deh Pak. Dari sana ke sana sekian puluh meter itu ada bagian ini, sapu, balik lagi. Saya memperhatikan Pak. Ditanya, kan udah disapu bersih nggak ada sampah. Tugas saya bekerja di sini, digaji untuk nyapu. Wah hebat itu. Coba di masjid Pak. Masya Allah. Hadirin Allah. Nah, sahabiah tadi meninggal. Di Bulughul Maram bisa dibaca ya. Karena mengira para sahabat, biar tukang bersihan masjid lah, nggak usah lapor pada Nabi, urus aja oleh kita. Nabi datang, yang beliau tanya itu bukan ketua DKM-nya Pak. Kemana si fulana yang tukang membersihkan masjid? Aku lihat telah wafat ya Rasulullah. Adulluni, di mana kuburannya, tunjukkan. Rasul berangkat ke kuburannya dan beliau berdoa di situ. Insyaallah. Sampai sedemikian rupa mendapat penghargaan dari Rasul, langsung datang ke kuburannya. Padahal cek orang mah tepira tukang membersihkan masjid. Ini menunjukkan saking besarnya pahala memakmurkan masjid. Ini mudah-mudahan jadi penyemangat para DKM nih. Apalagi kita di situ termasuk takmir masjid. Apalagi di situ kita ikut andil membangun masjid. Man bana masjidan fid dunya
banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bikin sebuah istana di surga. Insyaallah. Sampai hari ini Pak, di Mekah Madinah itu para syekh itu berebut kalau ada orang yang bikin masjid. Tapi dengan syarat punya sertifikat asli, takut disalahgunakan mungkin. Dan mereka tidak mau dicampuri oleh dana yang lain. Pokoknya tanahnya siapkan, sertifikatnya ada, dari A sampai Z, terima kunci, saya bangun. Karena ini hadisnya. Dan masih banyak lagi kemuliaan masjid. Saya ketemu dengan petugas planning service di Madinah Pak, juga di Masjidil Haram juga pernah, orang Cianjur itu pasti umroh itu, saya lupa lagi kapan waktunya, usianya baru 20 tahunan. Kang, asa apa ya, asa kulit sarwai warnanya, mau abdi di Cianjur sana. Bapak di mana? Abdi di Rama FM. Oh, Pak Ustadz Asep, nuhun tepang. Cik, apa kesan baik dan kesan buruk, kesan yang menggembirakan dan kesan yang menyedihkan bagi antum? Jawabannya menjadikan hati saya tersentuh Pak. Kesan yang paling aku menggembirakan ketika aku menemukan banyak sampah di masjid. Kenapa? Secuil sampah pun itu rezeki untuk saya, pahala besar loh saya. Kesan yang paling menyedihkan, kalau dari 8 jam saya kerja kemudian tidak menemukan sampah, aku sedih sampai aku sengaja ngintip anak-anak ibu-ibu yang jajan. Mudah-mudahan dialungkeun tah sampahna akan aku pungut. Masya Allah. Nah, ini saya coba kemarin, Ahad kemarin tuh, Bapak bisa klik di Facebook ya, di PDM. Ibu-ibu sekarang hentikan gosip, hentikan mengkritik takmir masjid. Aduh, cenah kang bersih masjid teh, WC barau itu barau. Ganti sarang kepala pikirnya. Kalau Bapak lihat ada sampah, tong nyalakeun ka takmir masjid. Alhamdulillah, rezeki untuk saya, cepat ambil. Pas ke WC kan, Ustaz, WC teh mau dibarau gitu. Mau dibarau. Saya langsung action Bu. Beli parfum, digosok, dilap. Nah, udah kajian, saya sampaikan. Sekarang pola pikir kita ganti. Kalau ibu memenuhi sesuatu di masjid yang tidak indah, ucapkan alhamdulillah rezeki untuk saya. Eta Bu, pas beres ngaji, beres sarapan tiap Ahad, semua ibu-ibu sasapu-sapuna, salap-lapna Bu, di lapan masjid itu. Katanya mau tiap Ahad, bagus. Kenapa? Karena masjid itu bukan milik takmir saja, bukan punya milik kita semua. Innama ya'muru masajid man amana billah. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, harus cinta masjid, harus memperhatikan masjid. Pokoknya saya simpulkan dan satu kalimat, masjid itu bangunannya harus lebih bersih dari rumah kita, bangunannya harus lebih harum daripada istana, yang harus megah daripada apapun. Siap? Segitu lah naros ya. Siap. Alhamdulillah. Baik, hadirin ya, kita akan coba motivasi Pak. Di bagian pertama ini saya sampaikan berapa hadis. Ada berapa ya? Ada sampai poin berapa? Hadis Muslim dari Abu radhiyallahu an, setiap langkah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ada Bu? Ini tuh dibekal di rumah itu, nanti dikaji ulang. Saya bilang tadi, jangankan membangun masjidnya Pak, sekedar melangkahkan kaki ke masjid, coba lihat padilahnya, keutamaan seperti apa. Wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya. Jadi hadis ini menerangkan, kalau wudu jangan di masjid Pak, kalau yang dekat dengan masjid. Jadi sebelum kita berangkat dari rumah ke masjid, begitu kita melangkahkan kaki kanan di masjid, sudah dalam keadaan suci. Itu syaratnya ya Bu ya. Seperti kita ketika ke Kuba itu, hadis itu ditempelkan di depan, di pinggir pintu masuk masjid Kuba itu. Nah sama ini, kalaupun tidak sama pahalanya seperti pahala umroh kalau masuk Kuba dan kita solatan satu solat saja. Nah kemudian
Madha ila baitin min buyutillah. Lantas dia berjalan menemui satu rumah di antara rumah Allah, yakni masjid. Di mana aja Pak? Berarti bebas ini. Di mana saja. Dengan syarat tadi punya wudu. Yang kedua, liyak dia faridotam min faraidillah. Tidak ada niatan di hati dia berangkat di luar masjid kecuali hanya untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperlukan Allah padanya. Itu kagoda istiqomah. Ibu ka dia ya, aya kudung saya merah, mual dari ke masjid. Pak ini Pak ada kendaraan mau dilelang ya, mual mau ke masjid. Jadi tidak ada niatan yang ada di hatinya ketika dia menggerakkan kakinya di rumah mau di masjid kecuali liyak dia faridatam min faraidillah untuk melaksanakan perintah kewajiban pada Allah. Maka kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan. Maka setiap langkah yang dia langkahkan, langkah pertama akan menghapus satu poin kesalahannya. Wal ukhra, langkah berikutnya tarfa'u darajatan, mengangkat derajatnya. Baik, saya garis bawahi yang pertama khati'atan. Sekalian, sepanjang kita hidup sampai malam ini, ya contoh saya sendirilah, Masya Allah, sejak kita balik, kalau kita jujur Pak menghitung sudah berapa banyak dosa, kemaksiatan, kesalahan, kezaliman, si gadang mau hitung punya. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, macam-macam. Hanya dengan melangkahkan kaki ke masjid itu mudah, ringan, gratis, tidak perlu modal. Langkahkan saja dari kaki dari rumah ke masjid, berwudu terlebih dahulu, niat untuk melaksanakan kewajiban pada Allah. Di antara yang paling pokok as-sholatu ala waktiha, istiqomah melaksanakan salat fardu tepat pada waktunya. Maka langkah kaki kita itu setiap langkah akan menghapus dosa. Makin banyak langkah kita, maka insya Allah makin banyak dosa-dosa yang dihapus. Langkah berikutnya tarfa'u darajatan, derajat kita akan diangkat oleh Allah. Tahun 2024 ini orang bilang tahun politik Pak, Kang mulai ramai itu balager Pak ini Pak. Ya, pejabatnya turun ke handap balager bang bere gitu. Dalam rangka tentu ada maksudnya kan, ingin diangkat derajat. Padahal harus mending diangkat derajat oleh manusia apa oleh Allah? Allah. Bagi kita orang beriman, apalah artinya diangkat derajat oleh manusia? Nyeri hati Pak, sakit hati Pak. Ketika ratingnya turun, aduh kurang naon ya, gitu. Kemudian tidak ada yang abadi. 5 tahun tiap mun teu kapanggih, punten kalepasan. Banyak pejabat tinggi belum waktunya udah diturunkan, kapanggih. Dan mudah sekali, kalaupun diangkat oleh manusia senegeri ini, ya bisa tanggal di tengah jalan. Dan banyak kongrongan pihak-pihak lain yang tidak suka pada. Tapi kalau seorang hamba Allah diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, siapa gerangan yang berani menurunkan seorang hamba yang tadi angkat derajatnya Allah? Hadirin rahimakumullah. Nah, caranya mudah. Ini dalam sebuah buku Syekh Ali Jabir itu saya juga beli, itu bagus Pak, silakan beli. Amalan-amalan yang mudah tapi padilanya dahsyat. Dan ini ringan, mudah, gratis, tepira. Alengkahkeun sampean di muka masjid duhur, sok ngalengkah ke masjid, balik lagi asar, maghrib, isya, subuh. Langkah-langkah itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Badai, siap. Saya ketemu di Mekah Mukimin Pak, udah sepuh juga, beliau udah punya anak sekian, cucu sekian, semua di Mekah. Saya ngobrol, Pak Haji di mana? Rumah saya cukup jauh, setiap berangkat itu naik taksi 20 real, PP 40 real. Kalau kalikan 4.500 berapa Bu? Heseng itu laginya, mungkin sekitar 200 ribuan lah. Sekali sholat Pak, beliau bolak balik kecuali maghrib dan isya tidak pulang, 4 kali lah, kali 200 ribu, berapa kata? 800 ribu. Jaraknya sekira 5 kilometer.
Terus gimana Pak Haji? Alhamdulillah, seingat saya selama saya bujangan, enak jadi aki-aki, incu loba di Mekah gitu. Alhamdulillah, kecuali kalau sakit, saya nggak pernah absen datang berjamaah selalu di Masjidil Haram. Saya terenyuh malu Pak. Pada banyak jemaah umroh, jemaah haji sudah ada di situ, ongkosnya mahal, hotelnya dekat, banyak yang malas. Padahal Rasul menjanjikan satu kali sholat di Masjidil Haram itu Masya Allah pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat pahalanya, illal masjidi, kecuali masjid aku yakni Nabawi 1.000 kali lipat. Subuhan berjamaah sekali di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. 100.000 dibagi setahun Pak, dibagi 365 hari, ditemukan angka 274 tahun. Siapa gerangan kita yang menjamin usia sampai 274 tahun? Subuhan sekali saja Haram, secara matematis Pak, 100.000 kali dibagi 365, ditemukan angka sekira kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah 274 tahunan. Hanya karena jemaah haji umroh Indonesia ada yang menyalahartikan datang ke Sukamenak teka masjid deui. Kunaon Pak Haji teka masjid hitung ku didinya terus bukan deposit. Baik, berikutnya Pak, poin ketiga, akan mendapatkan ketenangan, rahmah, dikelilingi malaikat, pujiannya Allah. Wa mastama qaumun min fi baitim min buyutillahi, tiada satu kaum yang berkumpul fi baitin, di satu rumah, min buyutillahi, di antara rumah-rumah Allah, mana di masjid lagi. Itu tidak hanya sholat, juga mereka kumpul insya Allah seperti kita ini Pak, mengkaji ayat-ayat Allah, qala Allah, qala Rasul, itu yang kita bahas itu kan. Jadi kita tengah dongeng Pak ngaji ini, benar-benar ilmiah yang dibahas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yasluna kitab Allahi, lantas mereka membaca kitab Allah yakni Al-Quran, baik secara pribadi masing-masing maupun kolektif sambil belajar. Pak, sebentar, mumpung saya ingat, pastikan di masjid kita, punten ulah kasinggung Pak, pastikan di masjid kita tidak ada lagi yang BHA. Itu bagus tuh spanduknya. Ya caranya bikin halakoh. Bapak Ibu kita tahu kan di Madinah itu tiap tiang itu Pak habis maghrib menunggu isya, Masya Allah, itu halakoh Bu, ada 10 orang, 5 orang anak kecil, gurunya remaja, gurunya pemuda, terus saya ikut ke golongan orang tua, gurunya syekh. Yang diperintahkan oleh syekh, silakan baca Iqra suratul Fatihah, tititah maca surah Fatihah. Alhamdulillah 3 kali disalahkan. Tak paling teh ustad dia. Ya, 3 kali salah. La. Ulang. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Luar biasa. Nah, kenapa tidak saya punya terinspirasi pas datang ke DM, udah habis pagi Bapak jangan pulang. Ini ada berapa orang? Ini ustadznya ada berapa orang nih? 2 tiluan sok ke Ustadz Bina. Di sini juga sama. Masih banyak Bu. Dia perantosnya. Alhamdulillah itu. Ya, gitu. Silakan. Yang saya pernah dulu saksikan di masjid di depan Pak. Al-Amin ya. Al-Kausar yang mau keluar komplek kita ke Jalan Raya Kopo itu. Dulu tuh masih belum direhab. Itu saya maghriban di itu habis ngaji, kumpul. Ustaz, mohon abi ingin maghrib dia. Eta naon Pak? Ini dalam rangka gerakan pembahasan bentuk Al-Quran. Jadi berkumpul. Nggak malu Pak. Jadi, apalagi kalau mungkin kita bisa lebih menjembatani bukan jemaah yang datang ke masjid, ya kita yang datang ke jemaah. Ini perlu strategi tampilnya di strategi layanan yang masuknya. Nah, wa yatadarasunahu bainahum, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya dibaca tahsin, tajwid, mukhraj, tetapi juga dipelajari isinya, maknanya. Wah, hebat loh ya.
Jadi belajar tafsir itu bukan hanya terjadwal sebulan sekali lah itu, Mbak, tiap hari. Lagi kita bapak-bapak yang udah nggak kerja lagi, apalagi Pak, bikin jadwal aja. Habis duhur misalnya sekian menit, ustaznya siap di sini, atau kita otodidak bersama-sama kita buka buku tafsirnya, buka baca terjemah dan sebagainya. Ada yang nggak paham nanti tanyakan. Habis asar atau menjelang maghrib, ya, insya Allah itu akan lebih mempercepat umat Islam memahami isi Al-Quran. Maka kecuali Allah akan berikan 4 anugerah. Yang pertama, najalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan ketenangan pada jiwanya. As-sakinah. Apa sih untungnya kalau kita sudah as-sakinah, hati kita semasa ketenangan? Ketahuilah bahwa Rasul menyatakan laisal ghina an qas'ad walakinna ghina. Orang yang kaya itu bukan yang banyak duitnya, Pak, tapi yang memiliki hati yang kaya. Kalau hatinya sudah kaya, sudah tenang, sudah nyaman, dijamin hidupnya akan bahagia, akan enak makan, nyenyak tidur, genah merenah temanina. Ya Bu, sok tenang emutan mah, masya Allah, tuang jeung sangu bodas cuma diperlukan ku daging oke awas. Asal hati tenang. Tapi kalau hati resah, duit miliaran, triliunan, gelisah aja Pak. Iya disangka orang yang sudah jadi miliarder itu akan lebih tenang hatinya ketimbang tukang bakso, belum tentu. Mungkin kasihannya lebih loba tibatan orang Pak. Kan dunia itu begitu kan. Yang namanya nafsu manusia kepada dunia itu, coba lihat Al-Imran 14 itu diungkapkan, mau puas-puas Pak. Ketika kita ke Bandung belum punya kerjaan, jangankan rumah, kontrak juga, nyewa sekamar juga, dikunci panto teh da ulah naon di mage. Kita berpikir, Bu, besok kita makan enggak ya, kan gitu. Ya aku mau isukan Bu, ayeuna mitah gawe nya dahar henteu wayahna we urang puasa. Dapat gaji tetap. Keinginannya naik Pak, Bu, besok makan sama apa ya? Naik lagi gajinya, Bu, bosan di imah wae, besok makan di mana? Makin gede gajinya, Bu, besok makan sama siapa ya? Aduh, saya naik lagi, Bu, besok siapa yang kita makan? Begitu. Jadi nggak akan ada habis-habisnya Pak, nggak ada puas-puasnya. Kalau kita fokus ke dunia. Kalau hati udah tenang, insya Allah. Nah, ketenangan hati itu di masjid. Bahkan merasakan kan kalau di haram capek, gelisah, banyak masa, udah ke haram aja. Jam 2 malam, jam 1 malam orang tidur, kita beristighfar di situ, berdoa, masya Allah, ketenangan luar biasa kita dapatkan. Makanya kita bisa mencuri setara Pak. Jadi jangan di pas waktu. Nah, kenapa di haram saja saya katakan? Kenapa di kita nggak begitu? Nah, mulai Pak. Beberapa hari ini, belum lama, mulai siapa yang lebih awal datang ke masjid, tapi baru ahad aja Pak, ahad pertama itu. Nah, ada yang pas adzan datang, itu udah bagus. As-sholatu fi awali waqtiha. Tapi ada yang lebih ribat itu menunggu waktu sholat, ke sholat berikutnya. Nah, kan ada CCTV Pak. Nah, ini saya ulang. Siapa yang mau datang? Ada yang datang jam 4 lebih sekian menit. Pak, kepayun Pak, kami punya kenang-kenangan hadiah untuk Bapak. Niatnya lillah Pak ya, ini hanya penyemangat DDKM. Apa Pak? Sarung BHS Pak. Atau huji Bapak teh. Nah, ahad berikutnya, lebih banyak Pak, lebih banyak. Ya, mangala eta teknik DKM lah. Mungkin bisa dikasih hadiah umroh nanti. Wah, luar biasa ini Pak. Emang gini Pak, kalau zaman Nabi para sahabat itu motivasinya cukup dengan sabda Nabi, cukup dalil. Ketika Rasul menyampaikan hadis ini, wah mereka bondong-bondong. Contoh, kalau kalian tahu bagaimana hebatnya pahala sop terdepan ini, maka kalian pasti akan berebut kalaupun harus diundi. Sakitu ya Nabi nya Rasul teh. Beriak. Sehingga orang sangat sulit untuk mendapatkan posisi berjamaah paling depan. Di urang mah Pak, di bibita ku pahala teh teu batik kabita, kudu aya gruntulna pahala teh. Ya. Nanti saya ajak nonton berapa daerah Pak ya, yang Jumat, yang subuhannya serasa Jumatan.
macam-macam motivasinya, mungkin nanti bisa di inspirasi kita. Yang kedua, wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah akan meliputkan rahmat kepada mereka, kasih sayang Allah akan diberikan pada mereka. Ya, logikanya Pak, kalau kita sudah mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, maka semua yang kita minta Allah akan berikan. Ketika kita berdoa, Allah akan mengabulkan semua kesulitan kita tanpa diucapkan pun. Kalau udah wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah pasti akan berikan solusi. Kita kan gitu kan, hidup ini banyak masalah Pak, padahal penyelesaiannya semua ada di masjid. Dua, yang ketiga, wa khafassumul malaika, wah ini hebat, ini akan dikelilingi oleh para malaikat. Insyaallah merujuk hadis sahih ini, hadis Muslim, termasuk malam ini insyaallah para malaikat menemui kita, membebekkan sayapnya saking cintanya pada hamba Allah yang mencari ilmu Allah. Yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling berdoa. Apa doa malaikat? Dua, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka. Saya tanya Pak, kalau malaikat berdoa kepada Allah, kira-kira dikabul nggak ya? Insya Allah kabul. Makhluk yang disucikan Allah. Nah, kita diam di masjid itu akan mendapatkan doa malaikat. Klimaknya yang keempat, wa zakarahumullah fi man inda, nama-nama kita akan diabsen, diiklankan, disebutkan satu persatu pada makhluk yang ada di sisinya, jadi para malaikat. Saking bangkanya Allah pada kita, insya Allah, karena kita rajin ke masjid, memakmurkan masjid, maka Allah menyebut nama kita di langit. Hadis Sahih Muslim. Sekalian, poin keempat, apalagi ini? Kita akan mendapatkan hidangan dari surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man ghada ilal masjidi aw roha, barang siapa yang pergi ke masjid baik di waktu pagi hari maupun di waktu sore hari, istiqomah, artinya 5 waktu. Al-Isra 17 ayat 78 itu kita amalkan, maka Allah Rasul menyatakan janji a'adallahu lahu fil jannati nuzulan, maka Allah nanti akan menurunkan makanan di dalam surga kullama ghada aw roha, setiap pagi maupun sore. Makin sering kita ke masjid, maka di surga nanti kita akan mendapatkan hidangan surga. Makanya untuk kita kasih dating Pak ya. Ya, Ubay bin Ka'ab diceritakan, beliau itu ada seorang sahabat yang rumahnya sangat jauh. Ini menarik Pak ceritanya. Di antaranya riwayat menerangkan, tapi tidak pernah sekalipun ketinggalan berjamaah. Hadisnya dari Ubay bin Ka'ab udaan qol kana rajulun minal ansor, ada seorang anak laki-laki dari Ansor, penduduk Madinah asli, la a'lamu ahadan ab'ada milal masjid minhu, aku tidak mengetahui selain dia yang paling jauh rumahnya di masjid. Dan riwayat yang lain sampai dikatakan sampai 3 mil. Wallahu alam. Jauh Pak, 3 mil mungkin 4 km ya lebih. Ibu seberapa kilo dia ke masjid di bumi? 4 langkah. Namun Masya Allah beliau tidak pernah ketinggalan, makanya faqilahu, kami beri saran, awish syaraita khimaran, beli kendaraan atuh huna bebek gitu, khimar, supaya kau bisa mengendarainya, tarakabuhu fid dolma'i wa firamdoi, hingga ketika musim dingin, musim panas kau tidak tersiksa kedinginan. Yang kita tahu kan yang namanya musim dingin di Mekah itu sangat dingin, sampai 8 derajat, di Madinah sampai 4 derajat saya pernah ngalamin. Bukan dingin kayak di Lembang, seger Pak, kering di sana. Kalau panas, kemarin hajian 43 derajat Celcius, Masya Allah. Nah, tapi apa jawab beliau? Beliau mengatakan, yang pertama, aku tidak punya niat sekalipun, sedikitpun untuk pindah rumah ke dekat masjid. Dan aku tidak ingin bikin kendaraan. Kenapa? Dengan harapan, inni uridu ayyuk taba'li, aku berharap dicatat oleh Allah Azza wa untukku, mamsyaya ilal masjidi wa ruju' ila raja'tu ila ahli. Ketika aku berjalan dari rumah ke masjid dan ketika balik dari masjid rumah, Allah mencatat langkah-langkahku ini. Maka sampailah pada Rasul, faqala Rasulullah, Rasul bersabda, apa sabda Nabi SAW? Nih, qad jamallahu laka zalika kullahu.
sesungguhnya Allah telah mengumpulkan langkah-langkah kaki dia, pahala-pahala dia untuk dia. Masya Allah. Dan yang lain ada satu suku Bani Salamah namanya, karena melihat di sekitar masjid kosong Pak, mereka sepakat musyawarah sekampung itu kita pindah aja ke kawasan dekat Madinah, dekat Nabawi. Maka Rasul bersabda, tetaplah kalian di kampungmu, ketahuilah semua langkah-langkah kakimu akan dihitung dan sempurna oleh Allah. Diulang 2 kali. Maka sejak itu Bani Salam mengatakan, kami tidak ada sedikit pun keinginan untuk pindah rumah ke dekat masjid. Maka berbahagialah bahwa yang rumahnya jauh di masjid Pak, dan istiqomah untuk hadir ke masjid. Alhamdulillah Pak ya. Jadi sekalian, saya kira tuh habis waktunya Pak ya. Itu kan kali yang saya sampaikan, ini mudah-mudahan sekelumit jadi motivasi untuk kita semua, karena kita ngaku sebagai orang yang man amana billah, beriman pada Allah, maka wajib hukumnya memakmurkan masjid dengan segala aktivitas ibadah yang sesuai dengan ketentuan Allah dan sunnah Rasulnya ya. Baik, silakan Pak, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebelum saya sampaikan bonus Pak untuk referensi saja. Nah ini hanya saya. Beberapa masjid yang subuhannya serasa Jumatan. Kalau nggak ada langsung aja Pak. Nih Bu, ini ada berapa yang saya download. Pertama ini dari Joko Karyan Bu ya, Yogyakarta. Nah kita lihat dan kita pelajari. Ini subuhan Pak, subuhan Pak. Kalau subuhannya udah padat begini, hemat saya insya Allah apalagi maghrib isya Pak. Nabi mengatakan sholat yang dianggap berat oleh orang munafik adalah sholatu isya'i wa syubhi, atau sholatu fajar wa isya'i, 2 sholat subuh dan isya. Kalau mereka mengetahui pahala kedua sholat itu, walau ya'lamu huma la'atau huma habwan, pasti mereka akan mendatangi kalaupun sambil merangkak. Nah ini Pak, Bu, lihat Bu, silakan ambil untuk sarapan. Jadi Joko Karyan ini mampu menampilkan sesuatu ramah-ramah, rame, dapat susu jahe lah itu Pak. Jadi kebutuhan umat itu diperhatikan. Masya Allah. Jumatan ribuan porsi Pak ya. Baik. Berikutnya kita akan coba ke Cijoho, Cijo Kuningan. Ini saya dapatkan, saya download dari YouTube Pak sumbernya. Kuningan Pak. Ini pengurus DKM-nya sampai subuhan 500 jamaah. Ini kebetulan pinggir jalan Pak. Masya Allah. Jadi keramaian bukan cuma di pasar Pak, dipindahkan ke masjid. Nah yang menarik saya pelajari, kok bisa begitu ya di masjid subuhan sehingga di pasar Pak? Ya kan orang ramai itu jam 4 jam 3 teh dicoroyong gitu, di Kircon gitu ya, Masa Baru. Ini di masjid sampai mereka berebut Pak. Nih Pak, nih kiat-kiatnya Pak, saya percepat. Nah ini IDKM membikin pucer di sini, Rp5.000. Voucher dikasih jemaah gitu. Kalau kali 500 berapa Bu? Rp5.000 kali 500 jamaah, 2,5 juta ya, satu hari itu. Wah tuh bandar
bobol. Karena kayaknya yang mutnya kayaknya atuh benar bobol atau kotak impak beak gitu mah. Nah, nanti ada kajian berikutnya kan saya bahas nanti. Hadirin rahimakumullah, pucuk itu dibelikan habis sholat atau jamaah sesuai dengan keinginannya. Dan yang dagang ini adalah para jamaah sendiri. Jamaah yang jualan juga perekonomiannya terbantu, terangkat. Dari jamaah ke jamaah membelinya dengan pucar. Dan mereka dikemas pokoknya 5.000 Kalau mereka mau beli 2 paket ya ngodok sorangan tambahan. Itu. Sobi pada kayak mangalah karena memang situasional Pak ya, tidak sama mungkin satu daerah dengan yang lain. Tapi di apa ini seperti itu. Kuningan Pak Cijoho. Masya Allah. Nah baik, selanjutnya kita akan lihat yang lebih dahsyat lagi Pak. Ya, di mana yang heboh ini? Ya, diantaranya adalah Hagia Sophia, Turki Pak. Di dia mah banyak yang sampai tidur di masjid. Maaf. Ini Pak. Ini halaman alun-alun Pak. Ini. Masya Allah. Kalau tadi motivasinya disediakan susu jahe, makanan, minuman dan sebagainya. Kalau di Kulin itu bikin pucer. Coba di sini apa daya tariknya Pak? Nah, yuk kita ambil hikmahnya. Ini hikmahnya nih. Eta imamna gubernur. Kebayang deh Pak. Kalau imamnya gubernur cukup bikin enak di WA, wali kota, bupati, besok saya subuhan di Nurul Falah. Lalu lompatan pasti Pak. Kalau wali kota, bupati ke masjid, olangan Pak. Bawa ajudan, bawa setap dan sebagainya. Dari sini dipecat, meren gitu. Kali wali kota, bupati ke masjid, ya pasti tembus ke handap, kecamatan, camat tembus ke kepala desa tembus ke RW, KRT, tembus ke masyarakat. Makanya di sini salat subuh di tungguan banyak yang tidur di dalam Pak. Masya Allah. Iraha di Nurul Falah siga kieu sok tutup jalan. Wah mimpi, bukan mimpi, ini benar, ini satu ikhtiar yang mesti kita upayakan, insya Allah. Bahkan presidennya itu seringkali juga jadi imam di sini. Masya Allah. Ya apa itu kalau presiden jadi imam Pak, wah otomatis para menteri semua pasti turun itu. Ya Allah, apakah turunnya itu karena hayang ke film atau mungkin lillah, wallahu alam. Tapi itu selalu sistem yang memang umaro itu ya harus jadi siap menjadi umaro, siap jadi imam. Begitu mestinya. Baik, hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua. Yang penting ibda binafsik. Rasul menyatakan mulailah dari diri sendiri. Ya, ini yang saya mulai belajar di kebun kopi. Kita punya pengurus sekian puluh, saya sampaikan pada Pak Pengurus, jangan sampai ada yang tidak berjamaah. Ya konsekuensinya saya harus hadir terus di masjid. Ya, ada pembagian tugas imam, duhur, asar, maghrib tugas saya. Subuh karena saya siaran, ustadz yang lain. Ya, isya karena pengajian, ustadz yang lain. Tapi duhur, asar, maghrib, insya Allah. Ya, kalau ingin ketemu Nabi zaman dahulu Pak, mudah. Berjamaah aja ke Nabawi, Nabi ada. Nah coba kita bikin seperti itu. Keingin ketemu para takmir masjid, pengurus masjid, ketemu kita para ustad, gampil tepangan ustad Pak, sok berjamaah sholat, ustad ada di situ. Jangan sampai pas jemaah ke sini, sulang-silang kemana nu adan dah ya. Ya, saya pada tahun 90-an ke Indramayu Pak, sulang-silang nu adan, kita yang adan, imam kita jadi imam, musyafi jadi imam. Kapaksa waktu itu Pak ya. Jadi sekalian, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Teh Bataro Santos Ngartos punya
tinggal bismillah laksanakan ya Pak ya. Dari mana kita mulai dari yang mudah, yang ringan, yang gratis, mulai dari langkahkan kaki kita ke masjid. Motivasi dengan yang di Allah dan Rasul tadi, tiap langkah akan menghapus dosa, tiap langkah akan meningkatkan derajat, dan hadis yang lain, tiap langkah akan mendatangkan pahala, akan mendatangkan hidangan dari surga, baitan fil jannah. Allah menjadikan akan bikin istana di surga. Jadi kalau masjid sosok bangunan yang paling indah, paling bagus, paling megah, pika betahen, hingga siapapun yang datang ke masjid mereka mendapatkan kenyamanan, keindahan, dan semua kebutuhannya terpenuhi. Logikanya kalau orang sudah terpenuhi kebutuhannya, insya Allah datang Pak. Ada peribahasa, di mana ada gula, di situ ada. Nah supaya sirum datang, sing seur gula na sing amis. Nah jadi iya masjid kalah di bulan ke gula gitu Pak. Ya artinya harus bisa menjadi masjid yang bisa memenuhi kebutuhan umat. Kesan masjid apa? Kesan masjid seperti kita di DM itu minta imbang dan sebagainya, secara bertahap kita rubah. Jadi bukan masjid yang minta nantinya, bahkan umat yang membutuhkan kebaikan, sedekah, infak, wakaf, insyaallah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Maafkan kesalahan dan kehilapan. Insyaallah kalau ada waktu Sabtu malam Ahad ada pengajian umum di Masjid Riyadul Muttaqin di Kompleks Soreang Indah. Insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih kepada Ustadz Asep Rohidin yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa-apa yang disampaikan tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, ada pengumuman tanggal 25 Juli Ahad akan 23 Juli hari Ahad hari Ahad subuh. Setelah sholat subuh ada taklim dengan penceramah Ustadz Rahmat Baikuni tentang kajian akhir zaman. Untuk itu kami mengundang kepada jamaah untuk bisa hadir nanti di tanggal 23 Juli setelah sholat subuh sekitar tabuh limaan. Itu saja yang bisa disampaikan. Ditutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.